Shalom para pengerja dan umat GBI Taman Adiasa yang menyaksikan siaran YouTube ibadah hari Minggu ini. Kami percaya bahwa saudara di rumah dalam penyertaan Tuhan dan dalam kasih-Nya Tuhan. Amin saudara. Semoga Tuhan selalu melindungi saudara, memberi kesehatan. Yang mungkin sedang sakit sekarang menyaksikan video ini boleh disembuhkan. Dan yang mungkin beban berat boleh diringankan. Dan Tuhan kasih jalan buat saudara di rumah, amin. Kita percaya tanpa mengurangi nikmatnya Tuhan buat kita. Karena kita tahu walaupun ibadah di rumah, Tuhan tetap terus menyertai kita. Tuhan tetap terus memberi hikmat yang baru buat kita, amin. Mari saudara yang haus dan lapar akan pujian penyembahan kepada Tuhan, boleh sama-sama kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh beribadah masih dalam ibadah online hari ini Tuhan. Kami percaya tanpa mengurangi Tuhan hadirat-Mu dalam hidup kami, kuasa-Mu dalam hidup kami, penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Kau selalu baru setiap harinya buat kami. Kau mengurapi kami yang sedang sakit Tuhan. Kau mengangkat semua segala sakit penyakit kami. Mungkin juga ada yang beban berat Tuhan. Kau boleh ringankan dan boleh kasih jalan keluar buat setiap kami Tuhan Yesus. Lewat minggu pagi hari ini Tuhan, kami percaya kami sudah diperbaharui. Dan kami terus mau haus dan lapar memuji menyembah-Mu. Karena pada saat kami mengangkat tangan kami tahu kuasa-Mu turun buat kami. Makasih Tuhan. Kami mau angkat pujian ini Tuhan, kami seperti rusa yang rindu akan sungai-Mu Tuhan Yesus. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Saudara yang di rumah, panggil namanya. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Ini seru doa kami, hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu.
Engkau sudah memberi jalan keluar buat beban hidup kami Tuhan. Kami yang haus dan lapar memuji menyembah-Mu Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama panggil namanya Yesus yang dahsyat buat kita semua. Namanya Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Panggil namanya Yesus, 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 Kau segalanya bagiku. Saudara sendiri panggil namanya Yesus. Katakan dengan segenap hatimu, dengan segenap kerinduanmu, panggil namanya Yesus. Kau segalanya bagiku. Kita mau katakan, panggil namanya Yesus, Yesus. Kau berarti bagiku, Yesus, Yesus. Kau segalanya, katakan Kau yang segalanya Tuhan. Kau segalanya bagiku, segalanya dalam hidup kami. Kau segalanya bagiku. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat. Katakan haleluya. Haleluya. Kami mau terima sukacita daripadamu Tuhan. Dan kami mau bersorak-sorai hanya karena namamu dalam kami. Yang siap bersukacita lebih lagi katakan sorakan haleluya. Kita mau terima sukacita surga. Yes. Saudara yang di rumah, sama-sama angkat suaramu, katakan terima sukacita surga dari Tuhan.
kami Tuhan. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Oh, segala puji
segala-galanya buat kami Tuhan. Gak ada yang lain yang kami ingini di bumi dan di surga, hanya Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, Engkau yang melindungi kami di bumi ini, bahkan sampai nanti kami menyambut Tuhan Yesus. Dan juga kami sampai ke rumah-Mu yang kudus Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus sudah menjamin kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Dan hari-hari ini kami tetap bersyukur kepada-Mu Tuhan. Bahkan khusus hari Minggu ini, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan masih izinkan kami untuk kami bisa memuji, menyembah Tuhan. Untuk kami bisa meninggikan nama Tuhan. Untuk kami bisa dengar kebenaran firman Tuhan. Kami percaya semua karena Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar Tuhan urapan-Mu turun atas kami ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan dengar kebenaran firman-Mu. Dan pengurapan Tuhan yang memampukan kami untuk kami mengerti akan isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi kami semua yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu Tuhan. Hamba hanyalah alat-Mu ya Tuhan. Pakai hamba-Mu supaya semua kata yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu semua berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yang dengar firman Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu pagi ini, kami sama-sama diberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, kami siap untuk dengar firman Tuhan. Mari kita yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Semuanya tepuk tangan, katakan haleluya. Shalom on fire. On fire. On fire. Tuhan Yesus dahsyat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini Minggu tanggal 14 Juni 2020 kita bersyukur sama Tuhan Saudara. Karena kebaikan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, saudara dan saya boleh menikmati anugerah Tuhan yang dahsyat. Boleh merasakan ada kasih Tuhan yang dahsyat itu turun atas kita. Dan boleh melihat kuasa Tuhan yang hari-hari ini sedang dinyatakan atas saudara dan saya. Di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah pergumulan yang dunia sedang hadapi saudara. Banyak orang saat ini mengalami yang namanya ketakutan. Dan kita semua saat ini hidup dengan satu kata, new normal. Kehidupan yang seperti biasa tetapi pakai cara-cara yang baru. Nah ini yang saudara dan saya harus terus lakukan saudara. Karena tanpa saudara dan saya sadari kita semua sudah ada di akhir zaman. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita saudara. Kita baca 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Perikop daripada firman Tuhan minggu pagi ini, keadaan manusia pada akhir zaman. Demikian firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah.
secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ada di akhir zaman. Suka nggak suka, senang nggak senang, percaya atau tidak, saudara dan saya tetap ada di akhir zaman. Dan Alkitab mengatakan bahwa akhir zaman itu adalah sudah masuk masa yang sukar. Kalau sudah masuk masa yang sukar, ini berarti masa sulit, saudara. Bukankah hari-hari ini kita sedang menghadapi semuanya itu, saudara? Sekarang serba sulit. Kalau saudara dan saya tidak hidup bergantung sama Tuhan, nanti kita akan masuk dalam kategori manusia akhir zaman. Jangan sampai ini gereja Tuhan mengalami hal ini, saudara. Karena kita semua harus bangkit, harus semangat, harus tetap kuat di dalam Tuhan. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Saya ulangi sekali lagi, saudara. Ayat yang pertama katakan begini, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan saat ini saudara dan saya sedang menghadapi masa yang sukar. Nah, dari kategori ayat yang kedua sampai ayat yang keempat ini tentang manusia akhir zaman, hanya kita akan bahas dua hal saja, saudara, di hari Minggu ini. Yang pertama, kategori manusia akhir zaman yang kita akan bahas adalah mereka, manusia itu akan menjadi orang-orang yang mencintai dirinya sendiri. Dia nggak peduli dengan orang lain. Orang yang mencintai dirinya sendiri, dia nggak pusing dengan urusan orang lain. Nggak pusing masalah boleh, saudara, nggak pusing masalah orang lain. Tapi saudara dan saya harus peduli akan orang lain. Kalau manusia akhir zaman nggak pusing, saudara. Coba perhatikan, kita nggak usah jauh-jauh bahas, saudara. Kita bahas ini, Alkitab katakan, perhatikan, ini orang-orang semua dikatakan orang-orang yang beribadah. Coba perhatikan ayat yang kelima. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Berarti ini adalah orang-orang yang beribadah. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ingat, yang pertama yang kita bahas, manusia itu mencintai dirinya sendiri. Coba kita lihat, gak usah jauh-jauh, saudara. Di rumah tangga kita masing-masing. Hari-hari ini juga banyak, saudara. Si papa mulai mementingkan dirinya sendiri. Gak peduli akan mama dan anak-anak. Si mama juga mulai mementingkan dirinya sendiri. Gak peduli dengan papa dan anak-anak. Anak-anak juga mulai mementingkan dirinya sendiri, saudara. Nah, ini manusia akhir zaman. Jangan sampai saudara dan saya masuk kategori ini. Kenapa? Karena ini memang akhir zaman, sudah dilukiskan seperti itu. Ini sudah dinubuatkan, saudara. Dan ini pasti terjadi. Alkitab gak pernah bohong. Untuk itu saudara dan saya harus dekat sama Tuhan. Supaya kita tidak jadi orang-orang yang mencintai diri sendiri. Tetapi kita mesti memperhatikan orang lain. Kita melihat orang lain. Sekarang banyak orang gak peduli, saudara. Hati-hati. Saya pesan kepada bapak-bapak di ibadah minggu pagi ini. Perhatikan baik-baik. Bapak-bapak, engkau harus melihat istri dan anak-anakmu. Engkau harus lebih mengasihi istri dan anak-anakmu. Engkau harus terus melihat kebutuhan mereka. Engkau yang harus mencukupi kebutuhan mereka. Kalau saudara baca di 2 Korintus pasal yang 12, dikatakan orang tua itu yang harus meninggalkan warisan buat anak-anaknya. Bukan anak-anaknya meninggalkan buat orang tuanya. Bukan, saudara. Jadi orang tuanya itu harus meninggalkan warisan buat anak-anaknya. Jadi orang tua harus peduli sama anak-anaknya. Suami, hai bapak-bapak, ayo peduli sama istri dan anak-anakmu. Hati-hati, saudara. Seorang kepala keluarga kalau tidak memperhatikan istri dan anak-anaknya, hati-hati, urusannya sama Tuhan. Mungkin saudara di dunia ini istri dan anak-anakmu gak berani. Tetapi ingat, kita masih punya Tuhan. Tuhan Yesus gak bisa dikalahkan. Kalau sampai keluhan seorang istri dan anak-anak naik di hadapan Tuhan, kita bahaya, bapak-bapak.
Ayo berbalik sekarang ini. Ini waktunya. Kita dikatakan sekarang ini kita ada di akhir zaman. Hidup di new normal, saudara. Pernah nggak saudara berpikir itu, saudara? Hidup normal seperti biasa, tetapi harus ikuti aturan-aturan main yang ada. Nah ini nggak gampang. Bahkan saya mau kasih tahu saudara, kita nggak tahu ibadah online ini sampai kapan. Sampai kita bisa menikmati ibadah offline lagi. Tetapi saudara, bukan masalah ibadah online atau offline. Tapi hati saudara dan saya harus melekat sama Tuhan. Teristimewa, hai bapak-bapak, melekatlah sama Tuhan. Amin. Saudara yang mengikuti ibadah di rumah, bapak-bapak, lihat istri dan anak-anakmu. Pedulikan mereka. Mereka membutuhkan sesuatu untuk sekolah mereka, untuk baju mereka. Itu tugas seorang bapak mencukupi semuanya itu. Bukan suruh cari sendiri, bukan suruh istri, bukan. Bapak-bapak, engkau yang bertanggung jawab. Hati-hati, Tuhan ingatkan ini saudara. Perhatikan baik-baik. Jangan sampai kita masuk kategori akhir zaman. Manusia akhir zaman, kita mencintai diri kita sendiri. Kita mesti berjuang bapak-bapak untuk anak-anak kita. Kita mesti berjuang, kita mesti menyimpan sesuatu untuk mereka. Ketika kita nanti dipanggil oleh Tuhan, kita sudah menyiapkan sesuatu bagi mereka. Jadi dengan ibadah pagi ini, dengar baik. Bapak-bapak, ayo kita bawa nih istri sama anak-anak kita kepada Tuhan. Kita berdoa buat mereka, tumpangin tangan buat mereka. Karena nanti kalau mereka melihat bagaimana cara kita mendidik mereka. Waktu masa tua kita nggak perlu susah. Saya percaya. Ayo, semua kebutuhan daripada keluargamu, tanggung jawab. Walaupun kita bilang, istri saya kerja. Boleh-boleh saja istri kerja. Tapi ingat, tugas kita imam, nabi, dan raja. Saya pesan bapak-bapak, ayo bangkit. Supaya nanti pada saat ibadah offline sudah mulai berjalan, saudara dan saya, rumah tangga kita semua akan mengalami kekuatan yang baru. Hidup normal yang baru di rumah tangga. Yaitu semua mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Di akhir zaman justru saudara, kita nggak mengalami masa yang sukar. Mungkin saudara dan saya ngalamin semua berdampak. Tapi kesukaran itu Tuhan lindungi kita saudara. Tuhan naungi kita sehingga kita tetap kuat. Sehingga kita tetap mempermuliakan nama Tuhan. Kita tetap memperhatikan orang lain. Nah ini saudara yang pertama, ingat, jangan mementingkan diri kita sendiri, jangan mencintai diri kita sendiri. Rasul Paulus berulang kali menuliskan saudara, di Filipi dia tuliskan itu. Hati-hati orang-orang jangan mementingkan diri sendiri, kepentingan orang lain juga, lihat kepentingan orang lain. Di Timotius dia kasih tahu, Timotius ingat, hati-hati, manusia akhir zaman itu mencintai dirinya sendiri. Rasul Paulus sudah nubuatkan itu saudara, sudah menuliskan itu saudara. Jadi hati-hati dengan manusia akhir zaman. Yang kedua saudara, ini kita banyak bicara masalah keluarga saudara ya. Yang kedua dikatakan anak-anak mulai banyak memberontak terhadap orang tua. Hati-hati kita yang masih mempunyai orang tua, dengar baik-baik. Kita jangan masuk kategori manusia akhir zaman. Anak-anak mulai berani sekarang terhadap orang tua, mulai berontak, tidak takut lagi saudara. Dulu waktu zaman saya, orang tua ngomong sedikit aja saudara, waktu ketika saya masih kecil, orang tua ngomong, wah itu ketakutan. Ya, bisa-bisa maaf nih, gemeteran, lutut sudah gemeter ya. Tapi sekarang enggak, sekarang kebanyakan orang tua yang ketakutan ngadepin anak-anak. Karena ini akhir zaman. Saya pesan anak-anak Tuhan yang ada di gereja ini, jangan sampai kita masuk kategori akhir zaman.
Orang tua mulai sedih, orang tua merasa sakit hati, anak-anaknya mulai berontak, anak-anaknya mulai berani terhadap orang tuanya. Bahkan saudara, kalau saudara lihat, saudara baca ya di medsos dan sebagainya, saudara pasti akan bertemu anak-anak sekarang berani memukul orang tuanya, bahkan membunuh orang tuanya, nggak segan-segan. Kenapa? Ini manusia akhir zaman. Hati-hati saudara. Coba nanti kita cek ya. Bapak ibu saudara yang ibadah di rumah, anak-anak dengar baik-baik. Lihat saudara. Orang tua waktu kita lahir sampai kita dewasa, orang tua tetap mendidik kita, apapun terjadi dia tetap mendidik kita. Dia tetap sayang sama kita. Kalau kita besar, saudara, adakah saudara berani mengurus orang tuamu? Saya percaya kalau di gereja kita pastilah ya. Yang di luar sana saudara, ada banyak orang tua ditaruh di panti jompo, lebih aman, cuman bayar. Jadi kasihan sekarang, nasib orang tua itu kasihan. Padahal waktu anaknya mulai lahir sampai anaknya dibesarkan, bersusah payah. Begitu dia tua, disingkirkan saudara. Ini manusia akhir zaman. Jangan sampai kita menjadi manusia akhir zaman seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Mari sama-sama kita lakukan kebenaran firman Tuhan. Jangan ada saudara dan saya masuk kategori manusia akhir zaman. Bagaimana caranya saudara? Enggak ada jalan lain saudara. Ini di sini aja dikatakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Orang-orang yang tadi, yang dua hal tadi yang kita bahas pun, mereka ibadah saudara. Tapi mereka memungkiri kekuatannya mereka. Mereka ada di tempat ibadah. Dan ini jangan sampai, salah satunya kita jangan sampai. Bagaimana caranya? Saudara harus banyak mendekatkan diri pada Tuhan. Itu cuma satu-satunya cara. Di tengah-tengah goncangan hari-hari ini terjadi, kita semakin dekat sama Tuhan. Hidup ini kan pilihan. Goncangan ini terjadi ada dua hal. Saudara pilih, mau dekat sama Tuhan atau mau jauh. Saudara, saya mau kasih tahu, ketika saudara mau ambil langkah semakin jauh dari Tuhan, hidup kita semakin bahaya. Karena kita nggak punya perlindungan yang kuat. Tapi kalau kita mengambil sikap duduk di kaki Tuhan, tetap mau dekat sama Tuhan, saudara, posisi kita akan semakin kuat. Ambil keputusanmu hari ini. Ayo, sama-sama saya ajak, kita dekat sama Tuhan. Supaya kita tidak masuk kategori manusia akhir zaman. Banyak saudara di sini ada yang dikatakan tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, garang, ganas garang itu ya. Tidak suka yang baik, tapi kita nggak punya waktu untuk bahas itu saudara. Nanti nextnya kita bahas yang penting. Di tengah-tengah kita ada keluarga, ini yang paling penting. Jangan mencintai diri kita sendiri dan jangan berontak terhadap orang tua. Mari saya undang pemusik dan pemuji kita maju ke depan. Sama-sama kita mengamenkan firman Tuhan yang boleh kita dengar pagi ini. Kita mau naikkan pujian yang tadi. Segala pujian syukur bagimu. Mari kita datang hampiri hadirat Tuhan saudara. Pejamkan mata saudara. Pandang kebesaran Tuhan Yesus. Mari sama-sama berjanji sama Tuhan bahwa khusus kaum bapa kita akan memperhatikan istri dan anak-anak kita. Anak-anak mulai melihat orang tuanya, mengasihi orang tuanya. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu.
Bapa, kami mau Tuhan, walaupun kami hidup di akhir zaman, tetapi kami mau bahwa hidup kami, keluarga lepas keluarga kami, tidak termasuk kategori manusia akhir zaman ya Tuhan. Tapi kami adalah menjadi penurut-penurut Allah. Pagi ini Tuhan Yesus, Kau melihat kami yang mengikuti ibadah saat ini. Jika mereka ada yang sakit Tuhan, dari tempat ini Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, biar kesembuhan ilahi itu turun atas mereka. Tuhan Yesus, sembuhkan mereka yang sakit ya Tuhan. Kuatkan mereka yang lemah ya Tuhan Yesus. Hari-hari ini Tuhan, mereka yang sedang mendaftar sekolah bagi anak-anak Tuhan Yesus, Engkau melihat Tuhan, Kau buka jalan sehingga semua anak-anak kami boleh bersekolah dengan baik ya Tuhan. Cukupkan semua biaya yang diperlukan. Juga anak-anak kami mungkin yang masih mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan Tuhan. Buka jalan, biarlah kami hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya, kami yang ibadah pagi ini Tuhan, di hari Minggu ini, kami sudah terima mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami sama-sama akan melakukan semua aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan. Kami percaya perlindungan kuat kuasa darah Tuhan Yesus itu melindungi kami. Kami ada dalam lindungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, sertai kami Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus. Angkat kedua tanganmu. Lakukanlah semua apa yang saudara-saudara dengar. Kehidupan yang dan kebenaran mengenai firman Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia yang sempurna di dalam nama anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, kiranya memberkati, menyertai, bahkan melindungi hidup saudara mulai pagi ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan, mari sama-sama katakan amin.